Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak solih-solihah kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu kita akan mempelajari apa manfaat membina persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita tahu manfaatnya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu persatuan dan kesatuan. Jadi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya persatuan dan kesatuan bangsa itu? Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Nah, sekarang kita lihat apa manfaatnya. Manfaat membina kesatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya adalah 1. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan yang kelima, pembangunan nasional dan pelaksanaan gotong royong dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lanjut. Sekarang kita ke sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Kemarin kita sudah membahas proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 2 sampai dengan 4 ya. Nah, apa sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan di segala bidang. Yang kedua, menjaga keamanan negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga, mencintai tanah air Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai tari daerah. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, ini ada beberapa pola lantai garis lurus. Itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang berbentuk zigzag, ada ya juga yang berbentuk persegi 4, ada yang bentuk segitiga, dan ada juga yang berbentuk segi 5. Ini adalah posisi-posisi atau pola lantai yang digunakan oleh para penari untuk menari tari daerah. Nah, ini adalah pola lantai garis lurus. Nah, sekarang yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Nih, bisa diperhatikan. Jadi, ada yang melengkung ke atas, melengkung ke bawah, berbentuk lingkaran, dan ada juga yang berbentuk angka 8 ya. Nah, selanjutnya, jenis-jenis tari di Indonesia. Pada dasarnya, jenis tari di Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tari rakyat, yang kedua tari klasik, yang ketiga adalah tari kreasi baru. Nah, adapun pola lantai harus disesuaikan dengan jumlah penari. Makin banyak jumlah penarinya, maka makin banyak pula kemungkinan untuk dibentuk berbagai pola lantainya. Nah, ini ada beberapa contoh tari daerah beserta pola lantainya. Yang pertama, ini adalah tari gong yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah,
pola lantainya adalah garis lurus. Kalian bisa lihat para penarinya berjajar ya, lurus. Kemudian yang kedua, tari kipas. Tari kipas ini berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, pola tari kipas ini adalah menggunakan pola lantai melingkar ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Pola lantainya adalah campuran, yaitu garis lurus, horizontal, dan zigzag. Zigzag itu berarti kayak huruf Z itu ya. Kemudian yang keempat adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pola lantai yang dipakai adalah pola lantai garis lurus segi 4. Ya. Nah, sekarang untuk muatan bahasa Indonesianya, kalian nanti menemukan informasi penting teks dari bacaan Sayuti Melik, tokoh pemetik naskah proklamasi, dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, penggunaan kata tanya ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi nanti kalian dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan Sayuti Melik, tokoh pemetik naskah proklamasi, itu dengan menggunakan kata tanya ini. Nah, dengan menggunakan kata tanya ini nanti kalian bisa mendapatkan informasi penting seperti itu. Nah, selanjutnya, sikap menghargai keberagaman Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, peduli. Peduli itu apa artinya? Menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita dan memahami sikap-sikap yang dapat menyenangkan orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, baik, sampai di sini saja ya penjelasan dari Bu Iro. Semoga kalian bisa memahaminya. Cukup sekian dari Bu Iro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.